Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa kembali berjumpa dan sama-sama kita akan mendengarkan kisah lanjutan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Pada kali ini Ustadz akan menceritakan bagaimana kisah fenomenal Ali bin Abi Thalib terkait keberaniannya menghadapi musuh-musuh Allah ketika di dalam peperangan. Kisah yang fenomenal untuk Ali bin Abi Thalib ini yaitu ketika Ali bin Abi Thalib berduel satu lawan satu dengan berhasil membunuh Amr bin Wud Amr bin Abdu Wud yang mana Amr bin Abdu Wud ini adalah dia seorang tokoh atau pendekar ksatria yang sangat ditakuti di kaumnya yang sangat disegani, sangat ditakuti karena perawakannya yang sungguh kokoh kuat dan kekar sehingga di dalam peperangan-peperangan di zaman itu apabila orang menghadapi atau berhadapan dengan Amr bin Abdu Wud itu, maka orang akan gentar dan lebih memilih tidak berperang atau tidak berduel dengan Amr bin Abdu Wud karena memang siapa saja yang bergulat atau berkelahi dengannya pastilah dia akan kalah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengisahkan bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib menghadapi berduel langsung dengan Amr ini Jadi pada saat itu ketika peristiwa perang Khandaq terjadi Khandaq itu artinya parit Jadi atau perang Khandaq itu nama lainnya adalah perang Ahzab yang mana kondisi pada saat itu seluruh kabilah-kabilah atau suku-suku yang memusuhi Islam, yang memusuhi kaum muslimin pada saat itu bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin Kemudian Rasulullah SAW dengan strateginya membuat parit untuk melindungi Madinah atau wilayahnya dari serangan gabungan musuh-musuh Islam yang menyerang Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalamnya parit itu adalah sejauh atau sedalam 7 meter Dalamnya parit itu 7 meter Kemudian lebarnya itu 15 meter Kita bisa bayangkan betapa dalam dan luasnya parit tersebut yang tidak mungkin orang bisa melewatinya kuda-kuda tidak mungkin bisa melewatinya karena harus turun ke bawah kemudian naik lagi, itu otomatis menjadi kesulitan tersendiri
dalam menembus benteng pertahanan dari kaum muslimin. Ya. Kita bayangkan kira-kira 7 meter itu, kalau tiang listrik itu 3,5 meter, berarti 2 kali tiang listrik. Ya. Kalau misalnya 2 kali tiang listrik, berarti kalau lebarnya berarti 4 kali tiang listrik ya. Betapa ininya dalam dan lebarnya parit itu, parit khandak itu ya. Baik. Nah, dikisahkan jagoan dari Bani Amir atau tadi itu yang bernama Amr ya. Amr ini dia ini dari Bani Amir ya, dari Bani Amir, dari kabilah namanya atau keluarga dari Amir ya. Makanya nama lengkapnya Amr bin Abduwud al-Amiri ya. Jadi pada saat itu Amr itu berhasil menembus atau melewati parit ya, berhasil melewati atau menembus parit. Artinya kudanya itu meloncat gitu ya, melewati parit tersebut. Ya, tidak ada yang bisa kecuali 2 orang. Amr dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, pada saat itu Amr lah yang pertama kali bisa melewati parit khandak itu. Ya. Ketika itu berhasil menembus parit tersebut, kemudian Amr saat itu mengenakan baju besi ya, dan berteriak-teriak ya, menantang siapa saja kaum muslimin yang mau berduel dengannya ya. Amr berteriak-teriak, adakah yang berani berduel ya, siapa yang berani berduel denganku ya, di manakah surga yang kalian katakan ya, siapa di antara kalian yang terbunuh yang katanya dia akan masuk ke dalam surga itu, ayo kemari, siapa yang berani denganku, kita berduel katanya gitu ya. Dari barisan kaum muslimin itu sementara terdiam ya, karena dia tahu siapa itu Amr ya, dia tahu siapa itu Amr, jagoannya dari Quraisy ya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib minta izin kepada Nabi SAW. Aku yang akan menghadapinya wahai Nabi Allah, gitu kan. Nah, kemudian Nabi Muhammad melarang Ali bin Abi Thalib, sebentar katanya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib meminta lagi ketika Amr itu mengejek-ngejek dan berteriak-teriak menantang duel ya. Ali bin Abi Thalib minta izin lagi kepada Nabi. Biarlah aku yang menghadapinya wahai Nabi ya, wahai Nabi Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, dia itu Amr ya. Dia itu Amr wahai Ali. Nah, dan Ali pun tidak gentar. Dia menjawab, meskipun dia Amr, aku akan menghadapinya. Nah, olehnya di situ Rasulullah SAW melihat bahwa Ali bin Abi Thalib betul-betul sungguh-sungguh ingin menghadapinya, maka Rasulullah SAW kemudian mengizinkannya. Kemudian di Ali bin Abi Thalib diberikan burdah ya, dan dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu Ali menghampiri Amr ya. Ali menghampiri Amr ya. Diriwayatkan Ali
itu berjalan kaki, ya, tidak menggunakan kuda, begitu ya. Dan perlu diketahui bahwa diriwayatkan Amr ini usianya 80 tahun. Tetapi walaupun usia 80 tahun, pada saat itu badannya masih kekar dan kuat, ya, dan masih beringas gitu ya. Kemudian Ali datang menghampiri Amr ini, ya, dan berkata kepada Amr, "Hai Amr," ya, ini kata-kata yang fenomenal. "Ketika ada seseorang yang mengajakmu menuju dua perkara baik, kau pasti memilih salah satu di antaranya." Ya. Ini sebenarnya perkataan Amr yang terkenal pada saat itu, dikenal bahwa Amr itu suka punya prinsip gitu ya. Kalaulah memang ada dua pilihan di antaranya, ya kan, aku akan memilih satu yang terbaik gitu. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan, aku akan memilih satu yang terbaik. Nah, perkataannya Amr ini ditanyakan kepada Amr oleh Ali. "Bukankah kamu berkata demikian?" Ya, yaitu ketika apabila aku dihadapkan dua pilihan, maka aku akan memilih salah satunya yang terbaik. Maka Amr di sini dia menjawab, ya, "Iya, betul, aku akan pilih salah satu yang terbaik." Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku mengajakmu menuju Allah, Rasulullah SAW, dan Islam." Nah, kemudian itu pilihan pertama, ya. Aku mengajakmu, karena pilihan yang terbaik, mengajakmu menuju Allah, ya, masuk Islam maksudnya, bersyahadat. Nah, tetapi jawab Amr, "Aku tidak memerlukan itu. Ya, aku tidak dengan yang itu," gitu kan. Nah, kalau begitu, pilihan yang kedua, kata Ali, "Ayo kita berduel. Ayo kita berkelahi sampai ada yang terbunuh," gitu kan. Nah, Amr ini dia tidak mau awalnya, ya. "Tidakkah ada yang lebih tua dari kamu, wahai Ali?" Ya, karena Ali pada saat itu usianya di bawah 25 tahun. Ya, yang mana kalau usia di bawah 25 tahun itu masih belum berpengalaman, gitu kan. Dan sangat masih muda lah gitu. Nggak mungkin dia jago perang atau jago duel. Maka kayak bukan levelnya lah, bukan level Amr gitu. Coba cari panggil orang yang lebih tua dari kamu, ya kan. "Tidak," kata Ali. Aku tetap mau berduel denganmu, ya. Nah, kemudian, "Kamu bisa apa?" gitu kan, kayak kata Amr itu. "Nah, aku akan membunuhmu." Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aku akan membunuhmu," nah, Amr pada saat itu sedang berada di atas kuda, kemudian dia turun, ya, dan menghampiri Ali bin Abi Thalib dengan penuh marah dan dengan penuh kekuatan, dengan kekuatan penuh menghentakkan pedangnya kepada Ali, ya, sampai Ali menahannya dengan tamengnya dan tergores kepala Ali, dan tamengnya itu sampai pecah gitu, sampai terbelah gitu. Saking kuatnya Amr ini mengayunkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Diayunkan pedang itu, diseranglah Ali bin Abi Thalib, ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib dengan tamengnya. Nah, karena saking kerasnya itu, Ali sampai terduduk, ya, hampir jatuh gitu. Karena Amr ini kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi qadarullah, pada saat itu ketika mau terduduk gitu kan, Ali bin Abi Thalib melihat
ada peluang untuk menyerang kembali, ya. Ditambah lagi pedangnya Amr ini menancap, masih menempel di tamengnya Ali bin Abi Thalib, ya. Pada saat itu karena memang Ali bin Abi Thalib juga seorang pendekar yang dilatih perang dan bergulat oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia melihat ada peluang untuk menyerang, ya. Ketika pedangnya masih nempel di tameng Ali bin Abi Thalib, maka pedang Ali bin Abi Thalib dari bawah, ya, mohon maaf, dari bawah kemaluan Amr itu sampai ke atas, dibelahlah Amr tersebut, ya. Jadi dibelahlah dengan pedang dari bawah sampai ke atas, ya, sehingga jatuhlah Amr, ya. Ya, jadi pedang Ali itu diayunkan dari bawah, dari kemaluan sampai ke atas, ke atasnya Amr, sehingga terbelah, diriwayatkan seperti itu, hampir terbelah mungkin. Kemudian setelah di atas, dipenggalah leher Amr itu, ya. Jadi kebayang, ya, ketika pertama kali Ali bin Abi Thalib diserang dari atas, kemudian ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merunduk, ya, karena memang kekuatannya Amr itu sangat kuat. Nah, ketika pedangnya Amr itu masih menempel di tamengnya, kemudian Ali dari bawah menyerang pakai pedangnya, kemudian lehernya ditebas. Nah, pada saat itu rubuhlah Amr dan bertakbirlah semua kaum muslimin pada saat itu. Bergemuruhlah semua, ya. Nah, pada saat itu yang dapat melewati parit itu adalah dua orang, yang satunya lagi Ikrimah, ya, Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Nah, pada saat itu Ali sudah siap-siap kalau Ikrimah mau ikut juga berduel dengannya. Tetapi Ikrimah lari tunggang langgang, ya. Karena Amr saja kalah dengan Ali, apalagi dia, gitu, ya. Dia lari kembali ke pasukannya, ya. Dan begitulah kisah keberanian Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi pendekar atau kesatria yang dari kaum Quraisy, dari Bani Amir, ya. Ya. Demikian kisah yang luar biasa yang kita bisa tahu dari kisah ini, ya, tentang Ali bin Abi Thalib, ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan besok bisa kita kembali lagi dengan kisah pemuda lainnya, yaitu Usamah bin Zaid, ya, insyaallah. Terakhir, Ustadz ingin menyampaikan bahwa gambaran kekuatan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib memiliki pundak yang lebar, ya. Di kedua pundaknya terdapat tulang mencuat seperti tulang hewan buas, ya. Tidak bisa dibedakan antara lengan atas dengan lengan bawahnya, ya. Kemudian berotot kekar, kedua pundaknya keras, berlari kecil menuju peperangan ketika sedang perang berkobar. Tidak menoleh kemana-mana dan tetap fokus ke depan. Ia sangat kuat, ya, ketika dalam berperangan. Kadang mengangkat kesatria musuh dengan tangannya, lalu membantingnya ke tanah, ya, saking kuatnya. Jadi diangkat itu orang, kemudian dibanting dengan satu tangan, ya. Kadang juga memegangi leher seseorang, lehernya cekek gitu sampai tidak bisa bernapas. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika bergulat dengan siapa saja, ia pasti mengalahkan lawannya. Dan setiap kali berduel dengan lawan, ia pasti membunuh lawannya tersebut. Kadang ia memanggul pintu besar sendirian, yang bahkan tak mampu dibawa oleh beberapa orang.
Teriakannya sangat keras, membuat hati para pemberani seakan copot. Nah, itu ketika di perang ya. Tapi ketika di keluarganya, beliau sangat lembut dan sangat menyayangi keluarganya ya. Demikian dari Ustadz, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua senantiasa beristiqomah di jalan Allah dan menjadi orang-orang yang berani membela kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.